Jika kamu menonton serial film drama Payitah Abdul Hamid kedua, kamu pasti tidak asing mendengar nama Halil Halid. Namun, pertanyaannya, apakah karakter Halil Halid ini sebenarnya ada di dunia nyata atau hanya sekedar karakter fiktif untuk pelengkap film saja? Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh yang sering kali membuat penasaran pecinta film Payitah Abdul Hamid kedua. Ia adalah Halil Halid Bey. Siapakah itu Halil Halid? Benarkah ia pernah hidup di dalam sejarah nyata ataukah hanya karakter tambahan saja? Nah, silahkan simak video ini sampai habis dan selamat menonton. Di dalam film, Halil Halid diberikan julukan sebagai Payitah Daya atau pamannya ibu kota Turki Utsmani. Nama Halil Halid merupakan salah satu nama yang paling banyak disoroti penonton film ini. Ia disebut juga dengan Halil Halid Bey. Di waktu yang sama, ia juga dijuluki dengan Daya atau paman dalam bahasa Turki. Di dalam film Payitah, pada mulanya ia digambarkan sebagai orang yang melawan pemerintah Sultan Abdul Hamid II. Namun, setelah Halil Halid mengkhianati para Turki muda, Sultan menyadari bahwa ia berpihak kepadanya. Kemudian, ia dijadikan orang terpercaya Sultan untuk melawan penentang pemerintah di ibu kota. Tapi, seperti apakah Halil Halid di dalam sejarah? Di dalam sejarah nyata sendiri, seorang bernama Halil Halid adalah orang yang berdarah keturunan seorang ulama dari Khurasan yang kemudian pindah ke Çankırı, Turki. Kakek buyutnya bernama Mustafa Efendi. Ia adalah seorang pendiri cabang tarekat Halveti Syabani pada tahun 1743 sampai 1814. Di waktu yang sama, kakeknya yang bernama Osman Wehbi Efendi dan pamannya Mehmet Tevfik Efendi, mereka adalah seorang ulama yang dikenal di zamannya. Bisa dikatakan bahwa Halil Halid merupakan orang yang memiliki darah keturunan ulama dan merupakan orang yang cerdas. Halil Halid Bey dilahirkan di Ankara pada tahun 1869. Ayahnya bernama Ahmet Refi Efendi, ibunya bernama Refika Sedekah Hanım. Ketika ia berumur 9 tahun, ayahnya meninggal dunia. Setelah kepergian ayahnya, pamannya yang bernama Tevfik Efendi kemudian merawatnya dan memberikannya pendidikan. Ia membawa Halil Halid ke Istanbul dan menyekolahkannya di madrasah yang waktu itu ada kaitannya dengan Masjid Küçük Ayasofya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dan mengambil jurusan hukum. Kemudian, ketika ia sedang melakukan magang di lembaga pengacara, ia bertemu dengan Ebu Ziya Tevfik Bey. Setelah pertemuannya dengan Ebu Ziya inilah, kemudian Halil Halid tertarik dengan dunia tulis-menulis. Dan dari sini jugalah karirnya di ranah tulis-menulis meningkat dan kemudian mendapatkan banyak relasi dengan para penerbit buku di Eropa. Di suatu hari, ia melakukan pertemuan dengan jurnalis asing. Setelah pertemuan itu, ia pergi ke Perak. Perpindahan Halil Halid ke Perak ini kemudian membuat intelijen negara waktu itu curiga. Dan beberapa waktu kemudian, karena merasa dimata-matai, Halil Halid pun memutuskan untuk pergi ke Inggris. Setelah kepergiannya ke Inggris pada tahun 1897, Halil Halid menjadi seorang guru bahasa Turki di Universitas Cambridge. Di waktu yang sama, ia juga menjadi seorang yang membantu kedutaan besar Turki Utsmani di Inggris. Pada tahun 1904, Halil Halid berpartisipasi dalam Kongres Orientalis di Aljazair untuk mewakili Universitas Cambridge. Dan setelah Kongres Turki Muda, pada tahun 1912, ia kembali ke Ankara setelah terpilih menjadi wakil gubernur kota Ankara. Ketika Perang Dunia Pertama sedang berlangsung, di tahun 1915 ia kembali ke Jerman sebagai perwakilan negara Turki. Di masa itu, ia berpergian di negara-negara Eropa dan melakukan berbagai cara untuk melawan imperialisme Inggris. 7 tahun kemudian, di tahun 1922, Halil Halid menjadi seorang dosen di Universitas Istanbul di Fakultas Adab dan kemudian menjadi dosen di Fakultas Ilahiyat. Pada tahun 1930, Halil Halid mulai menua dan sudah mulai sakit-sakitan. Dan di tahun itu juga, ia terakhir mengajar. Selama masanya mengabdi menjadi pengajar, banyak sekali tulisannya dan buku-buku hasil terjemahannya yang diterbitkan. Buku-buku yang beliau tulis dan terjemahkan akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Setelah pensiun dari pekerjaannya, ia dikabarkan mendapatkan penyakit radang paru-paru. Ia kemudian dibawa ke Mesir agar mendapat atmosfer yang lebih hangat. Namun, penyakitnya tetap bertambah parah dan setelah
berjuang melawan penyakitnya, ia kemudian minta dipulangkan ke Turki. Dan setelah sampai di Istanbul, 1 hari kemudian ia meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1931 dan dimakamkan di pemakaman Valide Sultan Cami, Istanbul. Di dalam film Payyita Abdul Hamid kedua, ia adalah orang yang sangat setia dengan Sultan. Ia digambarkan sebagai orang yang tangguh, berwibawa, pemberani, dan serius. Halil Halid direkrut oleh Sultan Abdul Hamid kedua melalui agen rahasia Sultan. Kemudian ia ditugaskan di pusat kota Payyita untuk melawan pergerakan gelap yang mencoba menghancurkan pemerintahan Turki Utsmani. Dalam film ini, ia juga digambarkan sebagai seorang prajurit yang ahli dalam bela diri yang seringkali berhadapan langsung dengan musuh dan melakukan adegan perkelahian. Nah, seperti itulah tokoh Halil Halid dalam film ini. Namun, yang menjadi pertanyaan besar, apakah Halil Halid ini sesuai dengan sejarah yang ada atau pemanis film belaka? Dan sayang sekali, tokoh bernama Halil Halid yang sebagaimana digambarkan dalam film Payyita Abdul Hamid kedua ini tidak pernah ada di dunia nyata. Tokoh Halil Halid dalam film Payyita Abdul Hamid kedua ini adalah tokoh fiktif buatan. Film ini berlawanan dengan tokoh Halil Halid dalam sejarah yang nyata. Adapun tokoh Halil Halid yang sebenarnya, ia adalah seorang intelektual, ahli bahasa yang banyak bermain dengan pena dan kecerdasannya dan bukan dengan keahlian bela diri dan keahlian menembaknya. Nah, bagaimana menurutmu tokoh Halil Halid dalam film ini? Silahkan utarakan opinimu di dalam kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.